pagi semuanya. Kedengaran nggak? Sehat-sehat semua? Sehat nggak? Coba berdiri yuk, kita mau mulai. Kita mau berdoa. Bapak kami bersyukur hari ini Tuhan, anugerah-Mu besar setiap kami semua. Kepada hari ini kami masuk pada Tuhan ya, karena anugerah. Terima kasih Tuhan, kami masih bisa menyanyi dan Tuhan kami semangat ya. Semangat ya. Tahu lagu ini nggak? Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Sekali lagi ya. Memenuhiku. Sekali lagi, haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu,
Semangat gak? Gak kedekat suaranya kencang ya? Ya, lagu berikut ini bilang bahwa sungguh baik, sungguh indah kalau semua saudara Tuhan hidup dalam kerukunan. Nah, kalau rukun berarti akan kompak. Silahkan duduk. Nah, saya mau tes kompaknya nih. Ntar saya nyanyi, diulangin ya. Ganti-gantian. Musik tar dulu. Sungguh alangkah baiknya. belum ngecur. Tes dulu. Lagi ya. Sungguh alangkah baiknya. Lagi. Sungguh alangkah indahnya. Bila saudara semua hidup rukun bersama. Ya lagi ya. Biar panas. Kurang greget. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah indahnya. Bila saudara semua hidup rukun bersama. Terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah
damai bersama. Oh, kan Pak, yang enggak tahu. Hah? Kesalahan manusia kita sendiri. Ya, Tuhan pernah tangan Tuhan. Saya beriman. Hal pribadi. Dan kita bakal tetap merespon. Doain semuanya. Gimana kalau nggak terjadi? Doa. Kita memahami. Jalurnya tuh tadi hati kita beres. Penting hati kitanya baik-baik. Ya, nggak bisa tetapin. Yuk. Gawat, gawat. Di setiap Saat ku menyembah, saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. tekan sekali lagi, Engkaulah jawaban Tuhan. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja.
Ya Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya. Silakan Bapak Gembala. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam ibadah pagi hari ini. Kami yakin bahwa Engkau hadir di dalam setiap ibadah yang kami laksanakan. Sebab sabda-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan Yesus, Engkau hadir. Apalagi kami sehati, maka mujizat terjadi dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam. Saya mau bicara mengenai iman Kristen. Kalau bicara iman Kristen berarti jangkauannya luas. Ya, cuman saya ambil sedikit aja, sebab itu menyangkut sistematika teologi. Jadi saya mau bicara mengenai iman Kristen. Kita baca Yohanes 9 ayat yang ketiga dan keempat. Tuhan. Yohanes 9 ayat 3 dan 4. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Puji Tuhan. Ini merupakan jawaban Yesus. Di dalam kehidupan para murid melihat orang yang buta sejak lahir. Karena penyakit. Orang yang sakit itu buta disebut karena adanya penyakit. Makanya murid-murid bertanya penyebabnya, saudara sekalian. Kenapa orang itu buta sejak lahir?
Kenapa dia kena virus? Dicari penyebabnya, saudara sekalian. Misalnya sekarang ini ada virus Omikron. Tentu penyebabnya dia sakit, ada virus Omikron yang masuk dalam tubuhnya sehingga dia meninggal dunia. Tapi ada prokes, dijaga, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak dalam setiap pergaulan. Nah, murid-murid bertanya, orang ini guru buta sejak lahir, siapa yang mau anaknya lahir buta? Semua ayah ibu pengen anaknya lahir sehat, agar menjadi generasi penerus. Tetapi segala sesuatu yang lahir di dunia ini adalah rencana dan kehendak Allah. Saudara, kalau kita melihat Yesus jawab, bukan orang tuanya, bukan ibu dan bapaknya, tapi supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Supaya pekerjaan Allah dinyatakan dalam hidup manusia. Manusia berusaha, saudara sekalian. Pada waktu lahir, pada waktu ibu mengandung, berusaha dengan sekuat tenaga, dengan pikiran, dengan nasihat dokter semua, kita bisa minum susu atau makanan sehat, agar bayi itu lahir semua dengan dalam keadaan sehat dan kuat. Tapi tidak sedikit yang lahir dalam keadaan cacat. Manusia maunya lahir sehat. Maunya hidup ini enak. Maunya hidup ini tidak ada gangguan. Paulus bilang, hidup adalah pergumulan. Hidup sekarang ini, saya manusia hidup dalam pergumulan. Bergumul menghadapi masalah, bergumul menghadapi tantangan, bergumul menghadapi penyakit, apalagi sekarang Omikron. Di dalam pergumulan ini, Paulus juga bilang, jadilah gereja yang kuat. Bagaimana supaya gereja yang kuat itu jadi? Dia harus berpegang teguh pada firman Allah dan Yesus satu-satunya juru selamat. Amin. Amin, saudara sekalian. Jadi kalau gereja yang kuat berpegang teguh pada firman Tuhan dan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Yesus melihat hal ini, selagi hari masih siang, manusia bisa kerja. Selagi belum Yesus datang kali yang kedua, kita bisa bekerja, bisa mendukung, bisa menopang pekerjaan Tuhan. Nanti ada saatnya, ada kesempatan, ada waktunya, di mana seorang tidak bisa berbuat apa lagi. Seorang hamba Tuhan pada waktu dipakai heran, saudara sekalian, orang-orang muja dia. Nanti ada waktunya, dia pun suatu saat akan kembali kepada tanah. Waktu saya mengikuti seminar orang Robert, ya, dia hamba Tuhan yang dipakai luar biasa, ada universitasnya orang Robert. Dia bilang pada waktu diadakan KKR, banyak yang sembuh. Tapi banyak juga yang tidak sembuh. Dan seminar itu dia bilang, ada lagi seorang kasih seminar. Ada orang yang bertanya sama dia mengenai iman Kristen. Seseorang bisa diselamatkan, dia bilang, bagaimana caranya? Apakah dia sudah terima Yesus selamat? Apakah dia dari keluarga Kristen? Dari lahir saya sudah Kristen. Keluarga saya semua Kristen. Dijawab oleh seorang hamba Tuhan. Yang lahir baru di dalam Yesus. Artinya meyakini Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dialah yang diselamatkan. Amin. Amin. Jadi bukan karena lahir dalam keluarga Kristen selamat, bukan. Yang diselamatkan ada yang lahir baru, yang yakin sepenuhnya bahwa Yesus satu-satunya Juru Selamat dunia. Waktu Yesus ditanya begini, rupa-rupanya murid-murid cari penyebabnya. Mau cari kambing hitam siapa? Kalau seorang yang sakit ini di rumah terserang penyakit virus seperti ini, Omikron, Delta, dan yang lain-lain. Ini cari penyebabnya, mungkin ada kita tertular dari siapa? Kita tidak perlu tertular dari siapa, tapi yang penting kita sudah jaga-jaga. Virus itu tidak terlihat dengan kasat. Dan virus itu sangat halus sekali. Orang ada dia bilang, apa ini
hukuman dari Tuhan, apa kutukan. Kita jangan langsung bicara seenaknya, tidak. Pengkhotbah 1 ayat 8, 9, 10 katakan, apa yang sudah ada terlebih dahulu. Jadi apa yang sudah ada terlebih dahulu. Penyakit ini memang sudah ada. Tahun 1918 di Spanyol banyak orang menjadi korban. 100 tahun sekali kambuh. Dan ini berkembang. Sebagai manusia yang beriman, iman Kristen menjawab, apapun yang terjadi di dunia ini, yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup kita. Amin. Amin. Iman Kristen menjawab, sekalipun aku berjalan-jalan lembah bayang maut di tengah-tengah virus ini, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan menyertai kita. Amin. Dalam hidup ini. Seseorang anaknya lain dia ingin sehat. Tapi tidak sedikit. Yang banyak kekurangan saudara sekalian. Banyak kekurangan. Dan kalau kita melihat ini. Yesus satunya sebagai Tuhan. Menurut dicari penyebabnya apa? Ya memang dalam ilmu kedokteran kalau kita sakit cari penyebabnya. Apa yang menyebabkan orang ini sakit? Apa yang menyebabkan orang ini muntah-muntah? Apa yang menyebabkan orang ini kepalanya pusing, pegal semua? Dicari penyebabnya, nggak langsung diobatin. Orang kepala pusing, waduh lah dicari penyebabnya. Dia bilang minum paracetamol, orang itu sampai 1 dus nggak bakal sembuh. Penyebabnya apa? Kalau penyebabnya dia tensinya naik ya kasih obat hipertensi. Orang kalau telat makan juga kepala bisa pusing. Bisa, waduh ini berat kalau telat makan juga. Itu penyebabnya. Maka terjadi sering kena penyakit mah. Nah perut kembung, saudara sekalian. Bukan kekenyangan makan. Karena ada pelanggaran di dalam kesehatan, kita telat makan. Dicari penyakit. Anak kecil, saudara sekalian, diare. Buang-buang air. Ini anak kenapa? Salah makan apa? Cari penyebabnya. Kalau memang penyebabnya mah, ya dikasih obat sakit mah dulu. Kalau memang diare, amuba, dikasih obat metronidazol. Kasih penyebabnya. Nah sekarang di sini apa yang menyebabkan orang ini buta? Tuhan cuma jawab supaya kemuliaan Allah nyatakan. Manusia punya bisa, tapi Tuhan maha kuasa. Amin. Amin. Kebisaan kita terbatas. Terbatas. Kenapa kemuliaan Allah nyatakan? Bahwa penyakit ini manusia sudah banyak yang pintar, ilmuwan sudah banyak pintar, belum ditemukan obat yang canggih. Belum ditemukan. Masih cuma berjaga-jaga dengan suntik, dengan vaksin untuk melindungi imunitas tubuh. Belum. Makanya Yesus bilang supaya kemuliaan Allah nyatakan. Bagaimana orang buta ini bisa sembuh, dia bilang. Kalau semua begini. Tuhan melihat pada waktu Tuhan menyuruh orang buta itu ke kolam Siloam, dia harus menjadikan pribadinya sebagai anak Allah, sebagai juru selamat. Yesus bukan nabi. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Isa Masih. Yesus adalah Kristus, penyelamat dunia ini. Satu-satunya dalam dunia. Kalau Elisa, nabi, dia bisa membuat mujizat. Musa, nabi, memimpin bangsa Israel. Tapi Yesus memimpin kehidupan kita, dia sendiri adalah Tuhan anak Allah. Amin. Amin. Dan kita melihat di sini. Yesus suruh orang buta ini, pergi kamu ke kolam Siloam. Pada waktu tanda diludahin, lembek, ditaruh di mukanya. Wah, obatan yang macam apa ini? Kan kalau sekarang kalau orang sakit mata paling terakhir ke Cicendo, Bandung. Ya, atau ke Menteng. Ini orang matanya buta dikasih tanah. Di luar adalah akal logika manusia. Kalau Tuhan mau menolong manusia dengan berbagai macam cara dia menolong hidup saudara.
Cara Tuhan beda dengan cara manusia. Kalau Tuhan menolong hidup saya, caranya beda. Beda, saudara sekalian. Dan orang buta ini dengar suara Tuhan Yesus. Yang jadi masalah, kenapa orang buta ini langsung pergi ke kolam Siloam? Enggak banyak perpelan, enggak banyak omong, enggak banyak bicara. Yesus bicara, dia bertindak. Mengapa dia bisa mengikuti kemauan sang pembicara? Karena Yesus adalah Tuhan, setiap ucapan disuarakan, setiap perkataan Yesus punya kuasa, punya mujizat untuk mendorong orang menuju keselamatan yang sempurna. Amin. Amin. Dia punya suara. Bukan seorang pengkhotbah seperti pendeta biasa. Nah begitu disuruh ke kolam Siloam, dia dengar suara Yesus beda. Dengan suara beda dengan manusia biasa. Pergilah ke kolam Siloam, basuhlah. Suara itu punya kuasa. Punya kuasa. Seorang pengkhotbah yang diurapi oleh Roh Kudus punya kuasa, punya mujizat. Bukan karena dia bisa, tanpa Tuhan, hamba Tuhan tidak bisa buat apa-apa. Dan pada waktu dia ke kolam Siloam, dia basuh matanya, sembuh. Apa yang Yesus ucapkan tidak kembali dengan tangan kosong. Tidak kembali hampa. Kalau Yesus bicara, ya, di dalam aku, iman Kristen ini, di dalam aku, kamu sentosa. Yohanes 16:33. Hendaklah kamu tetap di dalam aku tetap di dalam kamu. Yohanes 5. Jadi kalau kita berada mantap di dalam Yesus, yakinlah. Kalau Tuhan bersama kita, tidak perlu takut. Tuhan menjadi penolong yang ajaib di dalam hidup saudara. Amin. Dan iman Kristen. Iman Kristen mendengar firman Tuhan, Alkitab adalah firman Tuhan, menjadi pegangan dalam hidup saudara. Hamba Tuhan tidak bisa buat apa-apa. Tidak perlu seseorang jemaat atau manusia atau gereja mengidolakan seorang hamba Tuhan dipakai luar biasa atau gerejanya besar. Tidak, dia manusia biasa. Kalau kita idolakan, kita sembah jadi pujian akan menuju pada kehancuran. Saya tidak sebut namanya. Sebuah gereja yang besar. Saya pernah doakan. Jemaatnya dari sedikit sampai jumlahnya ribuan. Diidolakan. Kalau saya tidak didoakan sama pendeta ini, rasanya nggak pas, nggak serak. Makanya kalau dia pulang di gereja didoakan, wow berteriak di kampung. Saya didoakan sama pendeta itu, saya doakan itu pendeta ini. Wah ribut di Surabaya semua. Setelah dia dipanggil pulang oleh Tuhan, maka gereja itu porak-poranda. Pada perebut kekuasaan. Dan pada akhirnya tidak ada seorang anak pun dari seorang gembala itu yang menjadi gembala sidang di gereja yang terbesar. Akhirnya orang lain. Anak-anaknya. Yang patut diidolakan hanya Yesus Tuhan. Amin. Kalau idola itu berujung pada penyembahan, pemujaan. Orang mengidolakan Elvis Presley karena ganteng, penyakit rock and roll. Sampai ada seorang gadis saking cakepnya pingsan. Jangan mengidolakan manusia. Idolakan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup saudara. Amin. Amin. Itu iman Kristen. Satu gereja lagi. Besar. Terbesar. Begitu. Waktu hamba Tuhannya jadi gembala. Diidolakan. Wah saya kalau ke gereja ini namanya digembar-gemborkan. Nama gerejanya digembar-gemborkan. Banyak orang kan pakai dari mana gereja mana. Saya dari gereja ini. Wah dia bangga sebab gerejanya terkenal di Indonesia. Gereja tidak bisa menyelamatkan manusia.
gereja GPIA, gereja GBI, gereja GPDI itu tidak bisa menyelamatkan saudara. Hanya sarana untuk di mana kita berorganisasi. Tapi di dalam gereja itu yang menyelamatkan saudara, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di dalam gereja itu yang menolong saudara, bukan sinode, bukan organisasi. Tuhan Yesus tetap menyertai saudara baik siang dan malam. Itu iman Kristus. Gereja yang besar, saya datang ke gereja yang besar. Waduh saudara sekalian, saya rasa biaya sekali ibadah tuh nggak cukup 10 juta. Sekali ibadah listriknya. Lampu sorot semua. Begitu beritanya itu tinggal merotolin kata orang Jawa. Berkurang. Kok kenapa bisa? Kenapa bisa begitu? Karena di dalam gereja itu bukan Yesus yang diidolakan. Tapi hambanya. Gagal. Makanya saudara sekalian ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga sekarang. Sedang gencar-gencarnya di gereja Pentakosta dikabarkan. Bahwa orang Kristen tidak perlu tidak perlu dibakar, jangan dibakar. Mesti dikubur. Iya. Termasuk kami juga. Jangan dibakar. Kalau pendeta mau melayani di tempat duka aja. Setelah dia masuk ke tempat kremasi, tinggalkan semua. Waduh, gak bisa. Saya gembala. Kalau jemaat saya mau dikremasi, saya lihat Alkitab. Alkitab nggak nyuruh, nggak larang kok. Terus sekali. Sampai pada suatu saat, saudaranya Yohana, pokoknya punya suami meninggal di Amerika di bawah abunya. Adakan kebaktian ucapan syukur dalam rumah tangga. Itu gereja nggak mau layani. Saya dipanggil, saya layani ibadah. Kalau orang Kristen yang meninggal dikubur, terserah, bakar. Yang penting iman Kristen di dalam Yesus, Tuhan satu-satunya selama waktu masih hidup, tetap bersandar, tetap menjadi pegangan di dalam hidup orang itu. Amin. Selamat orang itu, selamat. Bagaimana yang mati pada waktu rumah kebakaran, angus. Bagaimana pada waktu mati kena gempa, saudara sekalian. Jasmani ini suatu saat akan hancur. Bagaimana cantiknya sebagai pragawati, pramugari itu suatu saat berubah dan hancur. Tetapi bagi orang yang beriman dalam Yesus, jasmani ini hancur. Di dalam Yesus kita sudah tersedia, kita kembali roh kita kembali pada Tuhan. Di dalam rumah Bapakku, Yesus bilang banyak tempat. Amin. Amin. Ibu gembala punya adik perempuan yang sudah almarhum, suaminya ada di Amerika. Seminggu yang lalu dikabarkan sama anaknya yang di Amerika, bapaknya dipanggil pulang oleh Tuhan karena Omikron. Gak takut-takut amat, di sana Amerika biasa aja. Lalu anaknya berusaha untuk dikubur. Biasa, gak ada jarang. Dia bilang kalau kubur 300 juta. Itu di New York, Washington. Kalau bakar 75 juta. Dia bilang karena keuangan saya minus, maka papa dibakar. Untuk bakar nggak seperti di Cikarang atau Jakarta. Begitu harinya kita, mau hari apa? Iya langsung. Setelah selesai semua upacara, bawa ke kremasi Cilincing. Atau ke Marunda, langsung masuk dibakar kremasi. Beda di Amerika. Baru 1 minggu yang lalu, dia bilang. Nanti hari Senin, dia bilang. Jam 11 malam ada jubnya, di mana pada waktu dikremasi. Antri itu orang yang mau dibakar. Antri. Yang mau dikremasi itu antri. Enggak langsung kita bayar. Terus masuk kayak di Kerawang ada kremasi. Begitu selesai langsung jalan. Enggak, antri. Ya cocoklah manusia juga mati antri, enggak bareng. Ada juga yang matinya bareng kecelakaan di Cirebon.
Andre. Tetapi iman Kristen, kita yakin. Di dalam Yesus yang mantap imannya, yakinlah bahwa hidup ini sementara, ada hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Mungkin istri dipanggil pulang dulu, atau suami, atau anak, dan yang lainnya. Suatu saat kita akan bertemu kembali. Nanti ketemu, iya ketemu. Amin. Amin. Ada perpisahan, pasti ada pertemuan bagi orang Kristen di dalam kerajaan. Ayat yang terakhir kita baca ya. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah dalam segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab. Dan kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Kuduskan Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bukan bintang film, bukan kekasih jadi idola. Tapi Yesus yang jadi idola di dalam hidupku. Amin. Orang cowok saya ganteng. Cewek saya juga cakep. Bintang juga dia punya pegang seperti biola. Itu jadi pujaan. Itu gak bisa. Biarpun dia jadi biola begitu pada waktu umur 16-17. Begitu umur 40, biolanya berubah. Bukan begitu, tapi terus turun langsung. Amin. Amin. Pernah yang pegangnya jadi biola, yang langsing, ada perubahan gak? Sementara. Semua bisa berubah. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Di sini katakan, kuduskanlah Kristus menjadi Tuhan di dalam hatimu sebagai Tuhan. Kuduskanlah Kristus menjadi Tuhan, menjadi idola, menjadi sesembahan, menjadi pujaan di dalam hidupku. Kenapa Musa waktu mati? Musa waktu mati dalam usia 120 tahun, di dalam kitab Yahudi katakan, dia punya jenazah mau diambil sampai malaikat Lucifer. Mikael, panglima perang kerajaan surga katakan, dihardik Tuhan kamu. Maksudnya kalau diambil jenazah Musa ditempatkan tempat lain, itu bisa jadi sesembahan. Seperti sekarang, raja-raja, sultan dan yang lain bisa jadi pemujaan. Lalu saudara sekalian, Mikael ngomong, dihardik Tuhan, bos marah kalau kamu ambil mayat Musa. Artinya begitu. Gak berani. Lucifer bagaimana kuasanya, bagaimana jahatnya, bagaimana dia bisa mujizat. Allah yang maha kuasa, bos marah. Maka mayat Musa dalam usia 20 tahun, gak ada kubur. Gak ada. Kalau dia dikubur katanya Yerusalem, nanti setiap orang Kristen mau pergi, mau lihat kuburan orang Musa di mana kuburannya. Gak jadi idola. Musa mau jadi diidolakan, mau diidolakan oleh orang-orang Israel, tidak bisa. Yang patut disembah, dipuja, diidolakan dalam hidup kita hanya Yesus sebagai Tuhan. Pemimpin negara mengidolakan, kita seringkali banyak orang mengidolakan. Napoleon diidolakan oleh orang-orang Prancis. Hitler, toh hidupnya sebentar. Balik kata. Kaisar Wangsi 2500 Masehi. Dia diingat selalu, dia bisa buat benteng yang panjangnya 2500 km. Bisa dibuat jalan. Tapi seorang astronot berkata, waktu saya berada di angkasa, saya cuma lihat garis tembok Cina itu. Hebat. Sehebatnya manusia, jangan diidolakan. Bersyukurlah pada Tuhan punya manusia hebat yang bisa menolong semua manusia. Tapi semua
apapun yang mereka lakukan bersumber dari Tuhan. Amin. Amin. Banyak sekarang yang mengidolakan hamba. Saya belanja di Senen, di Baso, ngobrol sama Cinci. Gereja saya, dia nggak tahu bahwa saya pendeta. Orang Kristen iya, gereja saya tuh ya. Kalau dia khotbah, ngegeter dia bilang. Suaranya beda. Suaranya beda. Bedanya gimana? Beda suaranya sama yang lain. Sudah masuk di idola. Dipuja, disembah. Orang Kristen yang mengidolakan hambanya, hamba Tuhan, akan gagal dalam iman Kristen. Tapi orang Kristen mengidolakan pujaan Yesus sebagai Tuhan, dalam iman Kristen tidak gagal mengiring Tuhan. Yesus satu-satunya Mesias, Juru Selamat, penolong dalam. Amin. Amin. Kudus. Bisa beri jawab. Saudara ini jadi anak Tuhan lahir baru bisa memberi jawab kepada orang lain. Dalam iman Kristen. Kok Enci, Pak, kenapa datang ke gereja? Barangkali aja saya anak-anak cucu bantu saya enteng jodohnya. Bukan itu. Jadi kenapa datang ke gereja tiap minggu pagi-pagi. Suami saya supaya dagangannya laku buka toko. Bukan itu. Saya datang ke gereja ibadah karena saya sudah diselamatkan dan saya mau bersyukur pada Tuhan sebagai idola pujaan dalam hidupku. Amin. Amin. Di mana saudara mengidolakan Yesus? Di mana saudara puja Tuhan? Di situ ajaib Tuhan, di situ Tuhan menolong hidup saudara. Iman Kristus. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Ada memang di dunia ini secara kebetulan. Secara kebetulan ada. Pada suatu waktu, saya masuk dalam pernikahan. Saya belum Kristen. Ibu saya semua kumpul. Dia di meja ciotau. Ciotau itu trompet, sedih sekali. Pengantin ciotau dulu. Tiup trompet, orang Cina tahu tuh ciotau. Dia bilang, ibu dan bapak ini pasang lilin. Dia bilang. Pasang lilin, dia bilang. Bareng. Ada itunya yang suka kasih tahu. Iya, langsung lilin disunat bareng. Terus saya bilang, lu lihat tuh ya, gua pasang lilin bareng sama bapak lu. Yang lilinnya habis lebih duluan, dia mati lebih dulu. Lilin itu habis dimakan api. Ibu saya masih segini, bapak saya segini. Habis sih, ibu saya masih segini. Memang benar sih. Secara kebetulan, bukan kebenaran. Bapak saya meninggal dulu. Yang jadi masalah negatif dalam hidup saya waktu ibu saya sakit. Wah, sakit bagaimana gak bakal mati. Lilinnya mati, orang tua saya yang lelaki dulu. Bapak saya yang mati. Ibu biar sakit bagaimana gak bakal mati. Saya lihat lilin masih tetap nyala. Nah, pikiran kita jadi kacau ini. Waktu itu saya belum di dalam Tuhan. Secara kebetulan aja yang satu mati lebih dulu. Kok yang lain ada yang mati lebih dulu, yang ini lama, yang masih panjang mati lebih dulu. Kebenaran yang sejati hanya ada tertulis di dalam Alkitab. Amin. Amin. Jangan cari kebenaran di luar Tuhan. Di luar Kristus, di luar Alkitab. Kebenaran yang benar-benar sejati adalah kitab. Yesus berkata, aku inilah jalan menuju ke surga. Aku inilah kebenaran bahwa saudara menjadi lahir baru. Dan aku ini hidup. Yang hidup yang sekarang sementara. Tapi Yesus bilang, aku ini hidup. Maka kamu akan hidup. Yohanes 14. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa tanpa. Jadi ada dua ayat yang sinonim. Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 14 ayat 9, ayat yang 19 itu sama. Kami ini hidup, kamu hidup. Aku ini hidup. Jadi karena Yesus hidup, saudara akan hidup. Sekalipun kita mati, suatu saat kita akan bertemu dengan Tuhan di dalam kerjaan surga. Di dalam Wahyu 21 ayat 1-5. Tidak ada air mata, tidak ada tangisan penyakit. Kita bersama Tuhan, memuji Tuhan. Haleluya.
Makanya iman Kristen kalau saudara punya. Sadarkan diri saudara pada Yesus. Jangan kepada orang lain. Mungkin banyak dokter yang bisa menolong orang. Tapi ilmu atau kepintaran bersumber dari Tuhan. Jangan diidolakan. Jangan diidolakan. Siapapun manusia. Siapapun pencipta roket atau pesawat. Jangan diidolakan. Idolakanlah Yesus sebagai Tuhan. Kuduskanlah Kristus dalam Tuhan. Maka Tuhan memberkati saudara. Saudara bisa menjawab dan bisa tenang. Bagaimana hidup kita bisa tengah-tengah COVID ini atau Omikron yang sudah ada? Hidup bersama Tuhan. Yesus bilang, jangan takut. Kalau burung di udara, burung pipit, harganya seduit 2 ekor. Itu aku jaga, aku pelihara. Dia jatuh dari atas ke bawah. Tidak bakal jatuh dia dari atas ke bawah kalau bukan kehendakku. Kalau bukan kehendakku, kata Yesus. Apalagi saudara, Yesus bilang, berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4 katakan, saudara berharga di mata Tuhan. Begitu kita terima Yesus, kita ada anak Tuhan, kita anak Tuhan. Kita domba Tuhan, kita berharga. Kalau kita berharga, berarti dijaga Tuhan. Seperti biji mata Tuhan. Tidak perlu khawatir cemas, yakinlah iman Kristen yang mengidolakan Yesus, Tuhan pasti bela hidup saudara. Amin. Sama-sama berdiri masuk. Tuhan, ku mau menyenangkanmu, singer. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kemurahan yang terjadi dalam hidup kami, sehingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Di tengah-tengah Omikron, yang seringkali menyerang umat manusia. Kalau kami bisa hadir, terjadi oleh sebab kemurahan-Mu Tuhan. Biar firman menjadi pegangan dalam hidup kami. Tuhan menjadi idola. Tuhan menjadi pujian. Tuhan yang disembah, dipuji siang dan malam dalam hidup kami.
Karena Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah satu-satunya penolong ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Kalau Engkau sudah beri kekuatan kepada kami sebagai hamba-Mu melayani firman-Mu Tuhan. Engkau beri kekuatan kepada seluruh jemaat. Di tengah-tengah pandemi ini, jadikan mereka berkat. Di tengah-tengah pandemi ini, kami yakin Engkau tetap menyertai mereka. Supaya kehidupan jemaat ini berjalan bersama Tuhan, penuh dengan damai dan salam di dalam hidupnya. Kami akan berikan persembahan yang pertama dan kedua untuk operasional gereja Tuhan campur tangan. Setiap jemaat yang memberikan persembahan, Tuhan memberkati persembahan kami ini bersumber dari Tuhan. Kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Kuduskan persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan nyanyikan nyanyian begitu besar kasih Allah pada kita. Ya. Mana kartu kolektifnya? Nanti itu Pak Yudan sampai BN sudah jalan ke persembahan. Begitu besar Kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita. Miskin dan menjadikan kaya. Merendahkan dan meninggikan juga. Berbahaya bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan minta-minta. Karena Allah memberkati firman. yang mustahil Bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah. begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah Anak cucu kita di mana-mana. Tuhan merubah miskin dan menjadikan kaya. Dia Merendahkan dan meninggikan juga. berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan minta-minta. Karena memberkati firman. Ada yang Mustahil bagi orang percaya. tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yang mustahil bagi orang percaya. Kita masih dalam suasana berjaga-jaga. Yesus juga bilang berjaga-jagalah dan berdoa. Kita sudah pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, tapi berdoa. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Tentunya dalam ibadah ini kita masih tetap semua pakai masker. Tapi saya percaya badai pandemi ini pasti berlalu. Amin. Dan saya percaya mungkin karena pandemi ini banyak ekonomi yang merosot. Tapi saya percaya sadarkan hidup saudara sepenuh pada Tuhan. Tuhan pasti membuka jalan. Sadarkan hidup saudara sepenuh pada Tuhan. Tuhan pasti memberkati saudara. Terima kasih pada keluarga Yunan, B9. Hari Jumat saya memang dalam keadaan sakit. Saya tidur di belakang, pagi-pagi ibu yang 9 datang, saya kagak tahu. Tahu-tahu teleponnya mana, oh ada orang depan. Saya anterin bubur dan makan karena salah makan. Dalam keadaan lapar saya minum es jus jeruk, pulang minum kopi, langsung
Mas saya, kamu. Rupanya ngopi sama roti pada saat sakit mah gak boleh makan roti sebab ada ragi pengembang. Saya bersyukur kalau pagi hari ini masih bisa melayani itu. Tuhan memberkati Yunan dan Ibu Sibil. Bagi generasi penerus, biarlah remaja maju dalam Tuhan. Biarlah gereja ini tetap berkembang sekalipun di tengah pandemi. Yang saya khawatir kepada jemaat karena takutnya pandemi ini, mereka tidak mau ke gereja atau dalam keadaan sibuk dengan alasan pandemi. Alkitab Wahyu 21 ayat 8, penakut tidak bisa masuk kerajaan. Yesus bilang jangan takut, aku apapun yang terjadi, saudara tetap berada dalam rencana Tuhan. Yang saya khawatir kalau mereka tidak ke gereja, mereka lupa firman Tuhan, bisa melupakan Tuhan. Tapi tetap saya berdoa, supaya setiap minggu jemaat semua hadir, bisa memberdayakan Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Yang belum suntik atau booster yang ketiga ini, saudara di mana ada program, datanglah. Maka besoklah tadi Bapak Lukas saudara katakan di puskesmas ada suntikan, ya. Yang ketiga, ya suntik. Gak apa-apa, itu program pemerintah. Gak usah takut. Sebab kita juga mesti tunduk di bawah peraturan pemerintah, Roma 13. Dan saya percaya kita boleh tunduk dan kita boleh ikuti masker dan yang lain, tapi tetap jangan mengabaikan iman saudara pada Tuhan. Sadarkan semuanya satu-satunya Yesus. Amin. Kita sama berdiri, kita masuk dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah pagi hari ini. Biar sabda-Mu Tuhan menjadi pegangan dalam hidup kami. Kami mau kuduskan Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah idola satu-satunya. Engkaulah yang kami sembah satu-satunya. Dan pujian dalam hidup kami. Dan kami yakin kuasa mujizat-Mu tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Memberkati seluruh jemaat yang hadir. Memberkati perjalanan hidup mereka. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati song leader singers yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Memberkati para pemain musik. Dan memberkati saudara kami yang memberikan persembahan. Untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Untuk mendukung hamba-Mu tempat ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati mereka semua dan lindungi mereka semua. Sebentar kami pulang. Malaikat Tuhan menyertai kami. Yesus tolong hidup kami. Pulanglah saudara dengan berkat dari Bapa. Kasih anugerah sejahtera dalam Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya.